Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang amat sangat banyak Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tapi ketika kita melalaikannya, melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena banyak di antara kita yang lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama terhadap dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Inilah yang banyak diabaikan oleh sekalian banyak manusia. Ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan lalai, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik kita, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentu di antara kita menginginkan dan mengupayakan bagaimana setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang pertama dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memperbaharui niat kita. Karena dengan niat itulah kita akan mendapatkan apa yang telah kita niatkan, terutama dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita agar supaya kita bersyukur kepadanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agar supaya setiap yang kita lakukan harus didahului dengan niat yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap perbuatan itu tergantung dari niat kita. Maka sepatutnya dan seharusnya ketika kita melakukan hal kebaikan, maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan ringan yang mana di sini pahalanya luar biasa besar. Dan ini tentu yang diinginkan oleh kita, karena terkadang di antara kita memikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan pahala besar, akan tapi aktivitasnya atau pengerjaannya itu ringan. Itulah yang kita harapkan. Maka salah satu di antaranya adalah yang pertama itu membaca Al-Quran. Ini sering saya sampaikan, bahkan mungkin beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Namun pada kesempatan kali ini hanya 1-2 keutamaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, maka satu hurufnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan 10 pahala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari An Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini hasan. Para jemaah yang dirahmati Allah, bayangkan di antara kita misalkan satu hari tidak sempat membaca Al-Quran, yang kita sempat adalah kita membaca surah Al-Ikhlas misalnya. Maka kalau kita hitung menggunakan hitungan kita, maka dalam Al-Ikhlas itu ada 47 ayat. Maka 47 itu kita kalikan menjadi 47 dikali menjadi 10, maka hasilnya adalah 470 pahala yang kita dapatkan. Begitu murah dan pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di antara kita menyia-nyiakan waktu ini, apalagi sampai satu hari satu juz. Itu luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita mendapatkan atau ingin mendapatkan kebaikan yang semakin banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering berinteraksi dan membaca Al-Quran ini, karena pahalanya amat sangat luar biasa. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, begitu luar biasanya pahala yang Allah berikan ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka seperti dengan hatam Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ayajiru ahadukum ay yaqra'u thalatha Qur'an fi lailah fasaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuha yutiku dhalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidus samad thalatha Qur'an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca Al-Qur'an? Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Qur'an? Maka pada setiap malamnya, dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah pun menjawab, Allahul wahidus samad. Maksudnya surah Al-Ikhlas di sini nilainya sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari nomor 5015 dan Muslim 1922. Jadi ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka itu setara dengan setengah daripada Al-Quran. Jadi jangan sampai di antara kita meremehkan hal ini, karena pahala yang Allah berikan kepada pembaca Al-Quran itu sangat banyak, luar biasanya. Dan juga menurut para ulama, maksudnya sepertiga Al-Quran di sini adalah karena Al-Quran ini terdiri dari akidah dan syariat dan juga akhlak. Sementara surah Al-Ikhlas itu seluruhnya berbicara tentang tauhid, maka pembacanya dianggap mempunyai pahala dan sama seperti membaca sepertiga daripada Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan amalan ringan yang berikutnya adalah membaca ayat kursi setiap selesai solat. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salat maktubahu lam yamna'hu min dhuhulil jannah illa ayyamut. Dari Abu Umamah Al-Bakhili rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka ia tidak akan terhalang masuk surga kecuali kematian. Jadi ketika kita rutin membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surganya Allah. Hanya saja penghalangnya adalah belum mati. Jadi harus menunggu mati terlebih dahulu, dan insya Allah setelah itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena seluruhnya itu berbicara tentang sifat Allah yang maha agung. Maka jangan sampai di antara kita meninggalkan amalan-amalan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, dan juga amalan berikutnya, kita harus senantiasa menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awal suratil Kahfi usima minad dajjal. Usima minad dajjal. Dari Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hafal 10 awal ayat di surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal ini amat sangat membahayakan, tapi itu semua tidak ada apa-apanya jika Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini sudah disampaikan oleh Ustadz Sentot pada Sabtu yang sebelumnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka kita harus senantiasa berlindung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terhindar daripada fitnah dajjal. Perlu para jemaah ketahui bahwasanya
fitnah Dajjal itu amat sangat luar biasa. Maka kita harus senantiasa dan diupayakan untuk hafal 10 ayat. Kalau misalkan nanti kita sudah mendengar bahwasanya Dajjal sudah keluar, maka kita harus senantiasa membawa anak istri kita masuk ke dalam rumah kita. Kita tutup jendela-jendela kita, kita tutup pintu-pintu kita. Kalau bisa anak perempuan kita, istri-istri kita dibelenggu, karena nanti yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Jadi jangan sampai di antara kita tidak hafal, yaitu minimal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka sepantasnya dan seharusnya setiap kali kita harus berupaya bagaimana caranya kita hafal 10 ayat ini. Maka perlu diulang-ulang, kita harus senantiasa berupaya dan berusaha bagaimana caranya kita bisa menghafal 10 awal di surah Al-Kahfi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, dan juga amalan berikutnya adalah Sayyidul Istighfar, yaitu ketika kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika kita membaca ini pada siang hari dan kita meyakini akan Sayyidul Istighfar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita membacanya di sore hari kemudian kita meyakini dan wafat pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat sangat banyak sekali amalan-amalan ringan yang pahalanya besar. Maka kalau misalkan di antara kita tidak bisa melakukan hal ini, maka kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus senantiasa mencontoh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar dalam sehari itu lebih dari 70 kali, bahkan sampai dengan 100 kali. Jadi kita harus senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Rasulullah saja memohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita yang amalan-amalan kecil saja kita tidak mampu untuk melaksanakannya? Maka sepatutnya dan seharusnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya diampuni yang lalu maupun yang akan datang masih senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak mampu melakukannya, masih santaikah kita? Masih merasa amankah kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita tidak mampu melakukan hal kecil ini yang pahalanya besar, maka kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang telah menghalangi kita untuk tidak bisa melakukan hal ini? Maka jangan sampai di antara kita merasa lengah, merasa bosan dalam berusaha dan berupaya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan adanya nasihat ini kita semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal kebaikan, karena setiap hal kebaikan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Terutama sekarang masuk di bulan Rajab, yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala-pahalanya. Maka lakukanlah semampu kita, jangan sampai kita pernah meninggalkannya.
Mungkin demikian 20 menit dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu taat kepadanya. Kita akhiri dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.